Tamat dulu, Rizwana. Saya kalau dapat kaos kersis mau tuh. Lalu ada Rock in Solo, ada event-event thrifting juga. Ya. Selamat ya Pak, Terminal Tirtonadi Masih. sudah sangat berubah dan keren sekali. Ya, Menjadi kebanggaan orang Solo, Solo Raya, dan saya kira menjadi kebanggaan Indonesia. ya. Pak Menteri bisa bercerita akan kemana ke depan terminal ini dikembangkan dan untuk Indonesia akan seperti apa? Ya. Jadi ada dua lah Ya, backgroundnya. Satu bahwa Kementerian Perhubungan mendapatkan mandat ya, untuk membangun kembali terminal-terminal yang selama ini relatif tidak maksimal. ya, Nah, untuk itu setelah kita identifikasi terminal ini tidak berfungsi dengan baik, oke, kami berpikir bahwa untuk menjadikan terminal itu eksis kembali, maka kita harus memetakan preferensi masyarakat itu seperti apa. ya, Nah, singkat kata, banyak konsep. Tirtonadi akan kita jadikan pilot project. pilot project ya? Ya, pilot project. Artinya Di menjadi model, Model untuk pengembangan seluruh- terminal seluruh Indonesia. seluruh Indonesia. Wah, keren banget dong. Ya. Makanya kalau kita lihat Ya. sekarang, kita punya convention dengan 2.000 orang, kita punya lapangan olahraga dengan berbagai kegiatan, Ya, dan kita juga punya food center dan sebagainya. Nah, kalau kegiatan-kegiatan masyarakat pada umumnya dan major ada di sini, insya Allah secara perlahan fungsi transportasi itu berjalan. oke. Apakah itu bis, apakah yang lain. Jadi multimodanya ada. Multimoda. di sini. Jadi nanti berarti terintegrasi juga dengan bagaimana stasiun balapan. Ya, ini nyambung, udah nyambung. Ya, kemudian bagaimana dengan bandara? Nyambung juga. Nyambung juga dari stasiun balapan. Nah, saya mau cerita tentang mengapa Solo gitu ya. Ya, Indonesia kan pengen buat yang namanya pariwisata sebagai unggulan devisa, oke. ya. Nah, tidak mungkin satu kegiatan pariwisata secara makro Ya, nggak dibangun dari banyak hal. oke. Ingat loh, Solo ini kearifan lokalnya luar biasa. Iya, Pak Walinya luar biasa. ya. Jadi saya masuk di sini. Dan semua brand sekarang masuk ke Solo. Betul. Ya, betul. Jadi saya udah ngomong, Mas, saya udah bangun, kita harus cari sponsor. Oke. Tahap awal kita mensponsori kegiatan anak-anak ini. Yang main bola, yang main Ya. taekwondo, yang main ini harus dibelikan satu format yang terbaik. Oke. Jangan waton, jangan Ya, asal. ya. Karena apa? Dengan prestasi ini bisa membawa. Oke. Dan akhirnya sponsornya bisa lebih besar lagi. Kita hubungkan dari sini ke sungai. Oke. Ya. Jadi terintegrasi. Terintegrasi. Dalam konsep mengembangkan Mengembang. pariwisata. Pariwisata. dan ekonomi. Kreatif ya. Kreatif. Ya. Nah, ini menjadi satu, bagaimana itu? Maka saya berpikir bahwa supaya ini tidak berlarut-larut, Ya. kita mengundang ikon-ikon nasional, Apa itu? bahkan ikon internasional. Tadi malam sudah konser dulu Tulus, dan responsnya saya dengar luar biasa. bagus. Jadi Kebetulan saya tadi, nggak nonton, Pak. maaf lambat ngundang. Tadi saya mau ngomong, Ya. Tulus sangat apresiasi bahwa kita tuh bukan sekedar hura-hura. Ya. Kita punya konsep untuk menaikkan satu fungsi tertentu yang ada di Solo ini. Kalau boleh tahu Pak, artinya dengan kick off semalam dengan tulis ini sebetulnya sebagai salah satu upaya untuk menyongsong momentum pemulihan ekonomi pasca pandemi ini. Betul.
ada dunia lain yang saya lihat. Ya. Dunia seni, musik itu kasihan. Oke. Ya, mereka nggak punya tempat tampil. Ini saya yang kelima menampilkan penyanyi dan grup band. Pak, kalau orang lihat ke sini, saya terus terang baru pertama nih datang ke sini Ya. dan melihat saya surprise lihat ini kok terminal jadi seperti ini gitu ya. Sebetulnya kan saya dulu sekolah di Solo, kuliah di Solo. Ya, Tahu terminal Tirton ini seperti apa dulu ya. ya. Nah, sekarang begitu naik ini saya lihat waduh, view-nya kalau clear view di sana dua gunung kelihatan. Ya. Sebelah sana juga ada gunung Ya, Pau. ya, gitu ya, Terus ya, di ya. sekeliling ini ada hall, Ah, sport hall. ah. Terus di situ ada untuk apa namanya semacam convention gitu Ya, ya. ya. Nah di belakangnya ada hotel. Sebenarnya konsep besar pengembangan terminal-terminal selain di sini nanti ke depan seperti apa? Apa pakai TOD atau pakai Ya. apa gitu? TOD menjadi satu keharusan. Ya, Karena TOD berarti Transit Oriented Development. ya, Ada perjumpaan antar moda. ya. Itu basic daripada fungsi itu harus bergerak ya. Ya. Tapi cara kita untuk melakukan banyak. Oke. Di sini kegiatan kreativitas dan olahraga menjadi domain. Oke. Ya, tapi daerah lain belum tentu ini. Bisa rumah sakit. masing-masing akan Punya tipikal karakter. sesuai dengan kondisi Ha, masing-masing ha, daerah ha, gitu. ha. ya. Macam mungkin Surabaya Ya. karena sudah ramai, mungkin bukan itu. Apa yang lain ya? Hmm. Yang bisa kita lakukan di Bungurasi gitu ya. Nah, jadi saya minta teman-teman itu jangan membangun sudah. Oke. Ini mesti deliver. Nah, presiden ngomong kalau ada ide itu mesti netes. Netes itu kan kayak Netes, telur telur. jadi anak ayam itu ya? Jadi anak ayam. Ayamnya hidup, Ya, besar, nelur besar. lagi. Jadi kalau ayam aja kita bangun belum keren. selesai. Keren banget dong, Pak. Makanya saya mau datang sini, saya pengen ini netes. Hmm. Memang berkegiatan, bermakna bagi masyarakat. Nah, Pak Menteri, ini kan dari sisi terminal ya. Ya, Kalau kita bicara transportasi, konektivitas itu kan luas ya. heeh. Kalau kita bicara multimoda dan sebagainya itu luas dalam konteks kita menggerakkan ekonomi. Nah, setelah terminal-terminal ini menata dari sisi portofolio Kementerian Perhubungan itu ke depan, apalagi nih Pak yang menjadi prioritas supaya kita bisa mengakselerasi nih recovery. Itu yang namanya Simpang Joglo saya buat. Nah, oke. Itu kan tempat kemacetan yang luar biasa. Sudah mulai groundbreaking Groundbreaking ya. itu menghambat Ya. pergerakan kereta api dari Solo ke Semarang, dari Solo ke Adi Sumarno. Ya. Nah, saya bikin nanti headway-nya lebih ketat. Headway-nya. Lebih pendek. Lebih pendek. Jadi banyak Ya, frekuensinya frekuensinya jadi meningkat. banyak. Dan tidak macet di situ. Oke. Apa hubungannya dengan pengembangan pariwisata? Dengan itu, saya bisa menghubungkan Klaten menuju Solo, bandara. Ya. Madiun bisa ke bandara. Sehingga orang yang datang juga, aku bukan ke Solo, mau ke Klaten. Aku mau ke Madiun, bisa. Tapi Solo tetap menjadi senternya. Solo menjadi Senternya itu. Artinya sebagai hub, Ya. Solo akan mendapatkan multiplier effect Efek dari itu sendiri. perkembangan ekonomi yang besar. Dan gitu. kita tahu bahwa kereta api itu lewat Satuan Balapan ada jalan yang menghubungkan. Ya, connected ya. Nah, tinggal saya mengharapkan adik-adik ini membuat itu punya arti. Ya. Nah, ini satu tugas yang luar biasa, tidak Bapak sederhana. tadi sudah bicara mengenai Simpang Joglo ya. Kemudian yang KRL kan juga sudah Iya. dinaikin yang di Margoyudan itu ya. Iya, iya. Nah, Jadi dan KRL kan responnya juga bagus sekali Pak. KRL yang Solo Jogja. Nanti gimana Jogja ke Solo. depannya? Nanti kita dorong ke sebelah barat ke Purworejo. Oh ya. Ya, ke sebelah timur sampai Madiun. Oke. Bayangin kalau catchment area sejauh itu, ini Solo menjadi luar Luar biasa biasa. ya? Pak, ini kan dari Solo untuk Indonesia ya. Ya, Konsep yang dari awal tadi dari menjadi Solo untuk model Indonesia dan untuk Indonesia. dunia. Untuk dunia. Ya. Nah, sekarang kalau Indonesia sendiri gimana Pak? Beberapa yang sekarang ke depan perlu menjadi prioritas Bapak, misalnya Kertajati dan sebagainya. Jadi kalau saya melihatnya, yang paling prioritas adalah bagaimana kita menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadi hub khusus untuk laut dan udara. Oke. Kita sedih kadang-kadang lihat Tanjung Priok. Ya. Kita cuma 7 juta tius.
Singapura 32 tius. 7 juta views. 70 Itu cuma seberapanya Pak dari Singapura? ya seperempat. Apakah karena pandemi atau karena memang Bukan karena nature-nya- pandemi, nature-nya baru karena kita nggak sebesar kompak. itu? Semua pelabuhan Oke. kita di Indonesia Oke. menuju Singapura. Ya, ya, ya. Nah, saya mau Priok dan Patimban menjadi hub baru yang menjadi koneksivitas ke luar. Oke. Ya. Bandara juga gitu. Sekarang udah tahap pertama udah kita lakukan. Kita kerjasamakan Kuala Namu dengan Airport Depari dan Ya. GMR India. Jadi orang mau Indonesia ke sudah punya agreement dengan Singapura Iya. tahun 2019 kemarin ya. Iya, jadi kita udaranya maaf kata kita nggak perlu transit di Singapura sama Malaysia. ya. Transitnya di Medan. Oke, dan Orang Medan, orang Jakarta mau ke India lewat Medan nah, transitnya. kemudian kereta cepat. Kereta cepat Satu lagi selesai tahun depan. tahun depan dan bagaimana extensionnya ke depan. Ascension kita akan menuju Surabaya, Ya, tapi mungkin kita lewat utara, lewat utara bukan lewat selatan ya, Pak? bukan lewat Bukan utara. lewat selatan. Selatan adalah tolnya ya nanti. Ya, karena selatan anunya di Garut. Agak Tebing, berat tebing. secara Ya, waduh. ya. Keren sekali Pak kalau itu semua jadi. Ya, Ini ya. menjadi legasi luar biasa. Ya, buat, ya, insya Allah, insya Allah. Indonesia buat masyarakat Insya Allah. ke depan dan ini akan bisa memanfaatkan Ya, ya, geografi ya. satu dan memanfaatkan opportunity Indonesia untuk ya. menjadi Ya. 10 besar kekuatan ekonomi dunia Ya, dalam ya, beberapa ya. tahun ke depan. Saya ingin sekali masyarakat turut sadar bahwa Ya, dia ya. punya Tirto Nadi yang luar biasa. Saya senang kegiatannya banyak banget ini, Iya Pak. ya, Betul, Pak. luar biasa. Boleh ini Jadi sambil, ini sambil dilihat itu background itunya apa namanya? Iya, oh. Dan ini masih belum selesai ya, masih Belum masih selesai. akan berkembang ya. Kita berjalan terus. Tapi Rencana kan mau bikin hotel di sini? biar Nanti anu, bersaingan dengan hotel sebelah. nggak apa-apa. Biar investor yang buat, bukan kita. Karena Dengan itu kan private sector ya. karena itu kan bukan tusi kita. Oke, baik. Ya. Baik. Dari Solo Pak. Akan nyambung Kertajati, Kertajati. saya mau bahas dengan stakeholder. Oke. Kita menunggu tol Sisendawu. Ya, Tapi ada dua kegiatan yang akan saya kembangkan. ya. Satu adalah repair, Ya. yang kedua adalah logistik kargo. Repair dan logistik. Jadi nanti fokus di Kertajati akan dipakai ke sana. Akan di sana karena Ya. di sana itu kan paling banyak industri. Ya. Ya, jadi kalau kargonya nggak jauh dari tempat-tempatnya Ya. kan bagus. Dan juga dekat dengan Kertajati kan nanti. Oke, oke. Ya, ya. Jadi lebih lebih spesifik dan segmented gitu ya pemanfaatan Kertajati. Iya, iya, iya. Terus tolnya nanti kapan bisa disambung? Tolnya itu- untuk nyambung sampai Kertajati itu. Rencananya tadinya Desember, Ya. tapi katanya mundur. Oke. Mundur jam pertengahan tahun malah ya. Iya, iya, iya. Heeh. Jadi kalau itu nanti udah nyambung berarti langsung bisa difungsikan untuk itu Iya, rencana iya. Kertajati. Heeh. Tapi agak ganggu ya Pak ya kemarin sempat keganggu pandemi. Iya, sudah jalan pandemi ya Iya, iya, iya. turun iya, lagi Pak. gitu. Iya. Tuh lihat anak-anak seneng Nah, banget. iya Pak seneng Pak. Ini menjadi arena baru untuk mereka Bayangan enjoy time Pak. Mas Gibran, matur nuwun Mas Gibran, rawuhnya Pak. Solo Pos, Pak. Ya, Ya. kita bersama. Makanya saya pengen Mas Arief, Ya. orang Solo harus tahu Luar biasa ini. kita punya Tirto Nadi yang lain dari yang lain. Iya. Dan yang membanggakan ini menjadi pilot project seluruh Indonesia Iya. dengan kegiatan sport, seni budaya dan kreativitas. Belum ada di mana-mana gitu. Iya, Pak. Dan kalau ini sukses kan kita bisa Dan mengungkit ekonomi kreatif Iya. lagi. Lebih kita internally Solo Ya. langsung bisa ngikuti konsepnya Mas Gibran untuk take off ya, tapi bisa jadi contoh. Ya. Nah ini jadi makanya Solo Pos harus mati-matian Kita melakukan support, itu. Mas Wali ini luar biasa. Selalu full support Ya, dari ya. awal. Makanya ini nanti di expose ya. Juara Pak. Tamat dulu, harus juara.
Saya kalau dapat kaos kersis mau tuh. L ya Pak ya? XL? M. Bapak apa? Saya L Pak. Oh, L. Ini Pada berarti sama. L. Oh. Kita boleh juga nih Mas Wali, kaos persis ini. Ya, ya. Ini sekalian nanya Mas Wali boleh nih? Boleh, silakan. Mas Wali ini Ya, Pak selamat Arif. ya. Selamat Makasih, ini Pak. Solo punya terminal yang one of the best lah di Indonesia. Saya juga baru pertama kali ke atas. Oh, baru Ini kaget. pertama? Ke atas ini Pak Arif. biasanya lewat di bawah. Gitu ya. Iya, iya, iya. Ini luar biasa dan konsepnya ini akan menjadi modal untuk pengembangan terminal-terminal di Indonesia yang meng-create multiplier effect bagi ekonomi. Nah, Iya. saya ingin tahu nih Mas Wali kira-kira ke depan memanfaatkan potensi ini supaya menjadi pemicu pengungkit untuk ekonomi kreatif seperti apa kira-kira? Ini aja belum di grand opening kan Pak Menteri aja udah rame kayak gini Pak Arif. Saya itu. surprise. Nah, Jadi untuk apa? Untuk teman-teman adik-adik kita olahraga, lalu event-event dari dinas-dinas juga sudah mulai Ya. saya arahkan ke sini. ya. Kemarin malam ada Tulus ya Pak Menteri ya. Jadi ya luar biasa sekali ini apa? Ada convention hall, ada sport hall, ada food court. Ini luar biasa sekali sih apa? Terminal Tirtonadi ini. Artinya potensi Solo itu secara tidak langsung kelihatan banget dengan adanya ini ya. Oh ya pasti. Dan- Kita kan tahun ini mau mengenjot MICE. Mais, oke. Ya, jadi ini otomatis akan jadi apa? Tempat yang produktif ya untuk kegiatan warga Kota Solo. Dan ini akan memperkaya attraction ya untuk Ya. pengembangan pariwisata di Solo. Pasti kira-kira. pasti ya. Apalagi kalau yang namanya apa? Rapat-rapat, meeting-meeting, Ya. event-event olahraga kan intens Ya, sekali di ya, Kota ya. Solo. Ya, Kalau kemarin ada Tulus, lalu kemarin juga ada apa? Solo Keroncong Festival, oke. lalu ada Rock in Solo, ada event-event thrifting juga. Ya, Ada apa? Kita juga beberapa kali vaksin di sini juga. Ya. Vaksin udah rame. berarti sudah rame ya. Ya Bahkan sebelum diresmikan launching, aja ya? udah rame Oke, sekali oke. dan ya kita senang sekali sih punya apa public space baru di Kota Solo untuk Dan kegiatan-kegiatan. Tadi warga. Pak Menteri bilang bahwa ini diharapkan akan menjadi pemicu untuk multiplier effect bagi ekonomi Solo mulai dari pariwisata. Oh ya Itu- pasti. Itu akan bagaimana mengkoneksikannya dengan misalnya ekonomi digital yang sekarang Mas Wali Ya jalankan, Solo ini seperti kan Solo Technopark gitu. Solo Bisa ini ya, kan ke sana ya? bisa. Kita kan ya kota ini kan harus bikin event untuk bisa memutar kegiatan ekonomi ya. Jadi ya Itu quick win ya, bagian dari quick win ya. Betul, bagian dari quick win dan ini tepat sekali sih apa. Oke. Yang apa inovasi dari Pak Ya, Menteri ya. ini luar biasa. Wah, selamat Mas Wali. Solo udah punya ini tambahan lagi event dan attraction untuk mengembangkan ekonomi Solo. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat. Terima Surabaya. terima kasih Pak Arif. Jadi gini, sebetulnya setelah ada peraturan pemerintah, undang-undang terkait penyerahan beberapa aset yang tadinya dikelola, dimanage oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Yang pertama terminal, yang kedua jembatan timbang. Nah kemudian di situ kita mulai melakukan komunikasi dan kemudian melakukan survei. Karena kan terminal itu yang sebelumnya kan hanya untuk kegiatan-kegiatan mendukung transportasi darat terutama untuk naik turun penumpang. Tapi dengan kondisi lahan yang cukup luas, bangunan juga cukup besar, kita mulai berpikir bahwa ada aktivitas yang lain di situ yang memungkinkan potensial. Sehingga nanti pemerintah juga mendapatkan nilai manfaat. Nah nilai manfaat itu diantaranya adalah kita ingin memanfaatkan aset yang ada untuk bisa jadi kemudian bisa mendapatkan PNBP lah katakan gitu untuk pemerintah. Nah disitulah pemikiran Pak Menteri Perhubungan Pak Budi Karya Sumadi, beliau membuat skema mixed use untuk terminal. Jadi tidak hanya untuk terminal dan kemudian saling kolaboratif, saling sinergis. Sehingga terminal itu mulai di beberapa tempat sudah kita kembangkan dengan skema mixed use kemudian TOD. Dan sekarang kalau kita lihat sekarang di terminal Tirtonadi Solo, ini adalah salah satu bagian terminal yang menurut saya dari Perhubungan Darat sudah cukup bagus. Walaupun tempat terminal yang lain juga mulai beranjak untuk mereform dengan skema mixed use tadi. Contoh terminal di Seambawang, Banjarmasin, itu sudah juga digunakan untuk tempat perkuliahan.
kemudian terminal anak air di Padang, itu lantai 2-nya nanti kita akan kerjasama dengan Universitas Andalas untuk dipakai sebagai perkuliahan dan juga digunakan juga sebagai tempat untuk pengobatan. Jadi semacam klinik pengobatan oleh Universitas Andalas. Kemudian terminal di Gunung Kidul itu lantai 2-nya termasuk di Semarang, kemudian Cilacap ini akan segera dilakukan kerjasama. Itu lantai 2-nya digunakan untuk mall pelayanan publik dan Semarang mudah-mudahan sebentar lagi akan selesai. Itu banyak oleh pemerintah kota digunakan ya kerjasama dengan kita untuk mall pelayanan publik. Jadi artinya di situ ada aktivitas untuk transportasinya ada, aktivitas bisnisnya ada, aktivitas perkuliahan juga bisa, pengobatan juga bisa. Dan sebetulnya yang paling potensi berikutnya adalah untuk hotel. Dulu di sini disiapkan untuk hotel, tapi begitu mungkin cukup lama, ini kan dibangun tahun 2000, sebelum saya masuk 2016, 15-16 mungkin ini sudah ada. Tadi disiapkan untuk hotel sama pertokoan, mall lah waktu itu. Tapi kan semakin ke depan, mall kan sudah tidak seperti dulu lagi. Nah ini potensi yang lain yang dilakukan oleh Pak Menteri Perhubungan di Terminal Tirtonadi ini ada sport hall di sini, kemudian ada juga ballroom, dan kemudian ada food court. Nah berikutnya mungkin next-nya sangat potensial di sini untuk dikembangkan sebagai katakan mungkin hotel-hotel yang hotel budget gitu, yang murah-murah gitu, sangat memungkinkan. Itu. Kita sedang ada di Sport Hall. Sport Hall ini letaknya ada di atas Terminal Tirtonadi. Jadi Terminal Tirtonadi ini kan namanya terminal, biasanya kan memang untuk tempat naik dan turun kendaraan bis ya, khususnya untuk Surakarta dan sekitarnya. Namun sekarang Tirtonadi itu sudah punya wajah yang berbeda. Ada multifunction hall untuk tempat pertemuan, ada sport hall ini untuk tempat latihan olahraga anak-anak muda dan juga semua masyarakat yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Ada futsal, ada taekwondo, ada senam. Jadi ini sesuatu wajah baru Terminal Tirtonadi yang kita bilang bukan terminal biasa. Karena fungsinya sudah lebih banyak menjadi pusat aktivitas masyarakat perkotaan. Dan kita lihat sekarang benar-benar aktif khususnya setiap hari Sabtu dan Minggu ya. Nah, Tirtonadi ini sebenarnya kan terminal tipe A yang dikelola langsung oleh Kementerian Perhubungan. Jadi mungkin di beberapa kota yang lain juga banyak terminal tipe A itu, di mana terminal ini biasanya memang terminal besar ya dan menjadi hub dari transportasi bis khususnya di kawasan aglomerasi maupun untuk bis antar kota. Nah, karena sekarang kita juga melihat masyarakat ini aktivitasnya, perkotaannya juga sudah perlu lokasi yang lebih layak, lebih memadai. Kita jadikan Tirtonadi ini juga tempat pusat kegiatan masyarakat. Harapannya ketika pusat kegiatan ini aktif ya dan sudah hidup, masyarakat akan datang ke simpul transportasi. Dan untuk ke sini pun juga diharapkan juga menggunakan transportasi umum karena sudah tinggal masuk ke dalam terminal, naik kendaraan umum dan setelah itu bisa langsung melakukan aktivitas seperti ini. Jadi ini kenapa kok terminal dijadikan tempat untuk aktivitas masyarakat, karena kita ingin aktivitas yang luar biasa itu nanti akan menarik orang untuk datang dan menggunakan transportasi umum. Sehingga kita dapat dua tujuan kita dapat tercapai.